Semuanya dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu melanjutkan cermin. Baiklah, kepada siswa kami, Ibu harapkan supaya kalian dapat mengikuti video berikut. Terima kasih. Baiklah anak didik kami semuanya, untuk dapat menentukan sifat bayangan pada cermin cekung, maka anak-anak didik kami semuanya harus mampu memahami sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini kita gambarkan dulu cerminnya. Ini cermin cekungnya. Ini permukaan belakang, lalu sumbu utama tarik garis. Ya. Ini titik fokus F. Ini titik pusat kelengkungan cermin M. Ya. Lalu ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ya, benda. Ruang 1 di antara fokus dengan cermin, ruang 2 antara pusat kelengkungan dengan fokus, dan ruang 3 itu adalah lebih dari pusat kelengkungan. Nah, jadi kita fokus pada sinar istimewa cermin, ya, cermin cekung. Yang pertama tadi sinar datang. Nah, ini sinar yang kita datangkan pastinya dari depan cermin, ya. Nah, itu yang sejajar sumbu utama. Sumbu utama tadi mana ya ini? Ini kita tulis sumbu utama. Ya. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama kita misalkan di sini, atau boleh juga di sini, dari sini terus sejajar sumbu utama. Contohnya kita buat dari sini aja. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan, ini datang tanda panah ya, akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini melalui titik fokus ya. Ini dia sinar pantulan pertama. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Titik fokus atau disebut titik api atau dilambangkan F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Ya, atau kita gambarkan dulu. Ini cerminnya. Ini permukaan belakang cermin. Lalu ini sumbu utama, tarik garis. Ini sumbu utama ya. Ini sumbu utama. Lalu pusat titik fokus F, pusat kelengkungan M. Ke sinar yang datang melalui titik fokus. Mana titik fokus? Berarti dari sini sinar datangnya mengenai fokus. Bisa kita datangkan dari sini atau bisa juga dari sini, terserah ya. Nah, kita misalkan datangnya sinar dari sini. Ini sinar datang melalui titik fokus lalu mengenai cermin. Ini dia akan dipantulkan kemana? Dipantulkan atau dikembalikan ya. Tetapi dipantulkannya sejajar sumbu utama. Mana sumbu utama tadi? Di sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkannya sejajar sumbu utama. Ini dia. Sinar pantul yang kedua ya, dari sinar istimewa ya. Lalu yang ketiga itu sinar datang melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan tadi dinamakan dengan M. Digambar ya. Akan dipantulkan. Semua sinar akan dipantulkan tentunya ya. Cermin melalui pusat kelengkungan itu juga, atau disebut M. Nah, bagaimana kita gambar ya? Kita gambar dulu cerminnya. Kita gambar ini belakang cermin, sumbu utama. Sumbu utama ini fokus, titik fokus ini pusat kelengkungan. Lalu ceritanya tadi yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Ini misalnya dari sini kita datangkan, bisa dari sini ya. Nah, contohnya kita datangkan sinar datang melalui pusat kelengkungan lalu mengenai cermin. Nih, sinar datang lalu dia akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Itulah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Semoga anak siswa kami dapat memahaminya. Terima kasih. Untuk memahami pembentukan bayangan oleh cermin cekung dari sinar-sinar istimewa yang sudah kamu pelajari tadi, kita buat satu contoh ya. Bagaimana proses terbentuk bayangan dari cermin cekung. Kita gambarkan dulu di cermin cekungnya. Lalu sumbu utama, tarik garis sumbu utama. Lalu tentukan titik fokus
fokus. Ini pusat kelengkungan M. Nah, ini tadi ruang 1, ruang 2, ruang 3. Apabila bendanya di ruang 1, sifat bayangan akan berbeda apabila benda di ruang 2 dan apabila benda di ruang 3. Nah, ini kita ambil satu contoh saja. Misalnya bendanya di ruang 1 ya. Ini contohnya benda, ini sebuah benda ya. Kita gambar seperti ini. Nah, bagaimana terbentuknya bayangan? Nah, kita menggunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa saja. Mana yang lebih mudah? Kita menggunakan terserah, boleh 1-2, boleh 2-3 atau 1-3 ya. Jadi contohnya kita menggunakan sinar istimewa yang nomor 1 tadi. Jika sinar yang datang sejajar sumbu utama, ini kita datangkan dari satu titik bendanya ya. Contohnya dari atas ya. Lebih mudah dari atas. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini dia, akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita ambil sinar istimewa yang kedua. Jika sinar yang datang melalui titik fokus, ini titik fokus ya, mengenai titik yang sama kita ambil tadi ya, dari titik yang pertama. Sinar yang datang melalui titik fokus mengenai bendanya, mengenai cerminnya, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini. Nah, lalu sinar pantul, kedua sinar pantul ini yang pertama yang kedua tidak berpotongan. Supaya berpotongan bagaimana? Caranya kita perpanjang ke belakang. Kita perpanjang, ini sinar pantul yang pertama tadi kita perpanjang ke belakang dengan garis putus-putus karena merupakan garis hayal ya. Lalu ini sinar pantul yang kedua juga, akhirnya sinar pantul yang pertama yang kedua berpotongan di mana? Ini dia. Lalu ini menjadi top ya, ke atas dari bayangan benda. Karena tadi ini adalah sinar yang kita datangkan ke top ya. Ini kita tarik ke bawah, merupakan garis putus-putus karena merupakan bayangan bersifat maya atau tidak nyata atau disebut semu, tidak dapat ditangkap layar ya. Karena merupakan hasil perpanjangan daripada garis sinar pantul 1 dan 2 ya. Jadi tidak langsung maka disebut maya. Lalu tegak artinya bahwa posisi benda kepala di atas, bayangan juga kepala di atas. Itu artinya tegak. Jadi kalau kepalanya di bawah maka itu terbalik. Ini sifat bayangannya tegak. Lalu tentu diperbesar. Dapat kita lihat diperbesar ya dari bendanya. Ini bendanya, ini bayangannya. Satu lagi ya tentu di belakang cermin. Di belakang cermin. Nah, anak-anak didik kami boleh kalian lanjutkan nanti di ruang 2 apabila bendanya di ruang 2 dan di ruang 3. Selamat bekerja.